Jadi itu balik lagi, yang kita cari apa? Atau kita mau cari the whole spectrum, ya kan? Atau kita mau cari satu section ini yang perfect, dari atas sampai mid ini perfect. Balik lagi, kita suka yang model bagaimana suaranya? Kalau kita suka yang begini aja udah bisa. Kalau saya sih, saya mending pilih bookshelf yang dari atas sampai bawah ini udah stop. Daripada saya terusin ke bawah lagi, suaranya kacau. Dapat suara bawahnya tapi kacau. Saya mendingan milih subtop sih. Saya mentok di 50 Hz saja deh. Di bawah 50 Hz kok nggak terlalu peduli deh. Toh juga nggak banyak musik yang di bawah itu kan misalnya gitu kan. Nah pokoknya dari 50 sampai 20 kilo, oke, ya udah. Dan tapi kan ada orang yang mikirnya ekspektasinya lebih. Ya, gue pengen supaya ini lantai bisa getar nih. Loh, ada kan orang kan macam-macam itu ekspektasinya kan. Tambah Ya, supaya gue kalau nonton bioskop rasanya bisa kayak di dada. Ya nggak mungkin lah, bapaknya bisa terus bisa nembak di dada kan. Ya otomatis itu mesti cari yang lebih gede lah. Mungkin belakang itu tuh. Ya. Reasonnya kan sekarang kalau kita bandingin yang floor standing ini sama floor tidur aja floor standing kan. Iya. Kalibernya beda. Tapi kan kalau dilihat secara fisik kan satunya bisa diangkat orang, satunya mesti pakai forklift. Kan makanya dia bilang kalibernya mau yang mana tuh, woofernya berapaan tuh di bawah tuh? Gila 15 ini kali itu. Banyak. Mungkin 15 itu. Bukan 12. Bukan. 15 tuh. Kalau nggak 15, 18 itu. Atas mungkin 15, dari bawah 18 kali. Gede sih. Ya, ya speaker emang kayak gitu deh, complicated. Ada satu lagi yang kita mungkin bisa ngelihat kayaknya nih speaker bobot bisa main kayak speaker gede adalah beratnya. Karena kan kalau ini kan kita ini cukup lumayan berat ya. Itu bisa juga kan maksudnya. Jadi berat itu biasa korelasinya dengan rigiditas ya. Rigid. Jadi kalau semakin berat, ini secara general ya, nggak bisa dipukul rata ya. Biasanya kalau berat itu korelasinya dengan rigid. Jadi boxnya itu tidak terlalu banyak bergetar. Oh, ya. Biasanya. Kan otomatis kalau misalnya kita punya triplek nih. Misalnya triplek satu 3 mili dengan triplek yang satu 18 mili. Kita ketok dengan power yang sama, pasti yang 3 mili suaranya lebih banyak dong. Iya. Dia lebih banyak vibrationnya dibanding yang 18 kan. Iya. Ya biasanya kayak gitulah perumpamaannya. Iya. Dan yang 18 mili kan otomatis lebih berat daripada yang 3 mili. Iya. Itu si Amora tuh berat juga tuh. Di apa tuh? Batu. Batu kali. Kan kita jualnya kiloan. Si batu akik juga bagus. Enaknya kalau udah berat gitu kita nggak usah pakai pemberat ya kan? Nggak usah, dia udah diem. Suara dia pasti diem lah ya. Iya, jadi kalau ada tendangan bass itu kan udara kan nendangnya kan ke segala arah, woofer. Cuman yang paling banyak kan dia nendang ke belakang dan ke depan. Kalau belakang ini diem, otomatis semua energinya dibawa ke depan. Iya. Iya kan? Sama kayak kita dorong tembok kan? Yang kita dorong tembok mana bisa bergerak? Nggak bisa. Jadi kalau ini rigid, semua energi yang ditendang ke belakang sama woofer, dia akan dorong ke depan. Kalau ini flex, ya dia akan diserap sebagian di sini. Jadi yang ke depan pasti berkurang. Gitu. Iya. Jadi untuk mencegah apa ya? Boxnya nyanyi ya gitu ya. Iya, Boxnya nyanyi. jangan salah. Hah? Jangan salah. Ada beberapa desainer yang memang sengaja boxnya dibikin nyanyi. Oh, kenapa ya? Itu beda konsep. Jadi kan setiap desainer tuh punya konsep masing-masing. Ada yang misalnya konsepnya saya nggak mau box saya nyanyi karena reasonnya supaya nggak distorsi, ya kan? Tapi ada yang konsepnya saya pengen box saya supaya nyanyi bersama dengan drivernya untuk nambahin suara midnya misalnya gitu. Jadi itu boxnya spesial di tune sama dia untuk frekuensi tertentu supaya bisa nyanyi bersama midnya. Jadi itu kita udah nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah ya.
ya itu udah preferable, masing-masing desainer punya keinginan masing-masing. Contoh misalnya kayak gedung orkestra deh. Gedung orkestra kalau dibuat mati nggak enak. Iya. Nggak ada gedung orkestra yang semua full pakai peredam. Iya. Jadinya anovai chamber ya. Iya. Capek gitu ya. Iya kan? Itu kan dia dibikin tuh, ada delay time-nya sekian, reverb-nya sekian, RT60-nya sekian, itu kan dibikin semua. Sehingga pemain violin yang di depan, waktu dia gesek, itu suaranya bisa dipantulkan dan di reverb sampai ke belakang dan masih terdengar baik. Ya kan? Nah itu mungkin yang salah satu yang saya bilang dipakai oleh salah satu desainer yang pengen box speaker-nya nyanyi. Iya. Gitu. Ya, jadi setiap orang akan punya konsep masing-masing sih. Iya. Nggak bisa dibilang mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa. Iya. Dan satu lagi, kalau ngomongin bookshelf adalah standnya. Stand itu iya sih, idealnya diisi pasir kuarsa katanya pemberat gitu ya dan air levelnya selevel gitu ya. Ya. Itu apalagi sih yang mungkin ada Pak Daud punya. Ya kalau Twitter biasanya kita stylenya itu di 110 cm ya. Kalau di bule biasanya di 120 karena bule kan lebih tinggi kalau tinggi ya. Ya kan situ karena kan Twitter itu sifatnya kan directional. Jadi langsung ke kuping. Ya. Jadi supaya jangan ada eksis ya kita setel lah itu setinggi kuping kita lah. Kalau mau lebih ekstrim lagi sih ya tingginya gue gitu ya. Setelnya jangan tingginya orang lain. Iya. Itu kan ada yang ekstrim tuh. Kuping gue tingginya segini gitu. Iya. Jadi cari kursi juga yang benar ya. Ya, cari kursinya udah kursi itu, kita meterin dah dari kuping kita ke lantai. Iya kan? Penjahit aja ya. Ya, terus habis itu meterin dari center sini ke lantai berapa. Jadi pas tuh 0. Ya. Walau itu kan beda-beda dia menempatkan itunya ya. Tadi 110. Ya, itu kan secara general ya. Kalau Asia tuh biasanya 110, kalau boleh 120 gitu kan. Itu secara general. Ya, tapi kalau kita pendek atau tinggi kan beda lagi. Ya, supaya ini bisa on axis lah kita ngomongnya on axis gitu. Nah, kalau ini juga material pengaruh, bentuk pengaruh dari apa namanya? Dari stand speaker ya. Kemarin juga sempat dibahas tuh yang ramai itu bawahnya harus dikasih damping ya kan, bukan spike ya kan, kayak gitu-gitu. Itu pengaruhnya banyak juga sih. Dampingnya pakai apa biasanya? Damping sih idealnya sih sesuatu material yang meredam dan tidak meredam getaran, intinya sih kayak gitu sih damping. Ya kan. Cuma tingkat peredamannya berapa gitu? Ya, bisa kan kalau kita pakai bahan. Sebetulnya sih cara paling gampang nih ya, kalau pengen tahu nih, gampang nih ada tips goblok sih. Tips goblok. Tips goblok ya. Dari sih. Jangan ngomong goblok kan dia ini. Tips sederhana lah kita ngomong iya. tips goblok lah. Tips sederhana lah. Mungkin karet gelang kita semua punya kan? Iya. Kita semua punya karet gelang kan? Sesimpel taruh aja karet gelangnya di atas stand speaker. Oh gitu. Iya, jadi karet gelang tuh cari tebelnya sama. Taruh aja gitu 4 biji, 5 biji, 6 biji gitu. Tapi jangan kusut ya. Kayak gitu. Iya. Nah, speakernya taruh di atas itu. Dengerin dah, suaranya beda. Oh iya. Iya. Wah, itu tips tips murah. Nggak usah beli kan, tinggal ngoprek dapur kan. Kalau suaranya biasa aja hubungi Pak Daud. Berarti hoak itu, hoak. itu udah saya buktiin itu. Oh, dibuktiin. Saya udah buktiin itu. Karena saya tuh kebetulan pas di tempat temen, saya lihat dia pakai bangku kayu. Saya bilang, bro, suara lu pantesan jelek pakai bangku kayu. Gue gak punya lagi stand speaker deh. Yaudah deh, kasih gue karet gelang deh. Ya untungnya dia nggak ngotot gitu kan. Gelangnya tebel-tebel ya? Saya sih ya, itu sih seadanya aja. Karet gue tebelnya sama gitu, jadi jangan sampai. Jadi kan karetnya kan kepres sama speakernya kan, berat speakernya kan. Otomatis kan, jadi intinya body speaker ini nggak nempel di standnya yang secara direct kan. Iya. Nah, jadi kayak suspension gitu loh. Ya kerennya suspension akustik.
ekonomi. Keren ini gue pakai suspension akustik, bahannya kargelang. Suspension kelas ekonomi. Satu lagi yang saya pernah coba itu Bluetech. Oh, Bluetech. Bluetech itu kan di Gramedia, di toko Gunung Agung banyak, ya kan? Taruh di mananya? Bawah. Bawah. Heeh. Berapa biji? 4 biji aja atau 5 biji, bikin bulat-bulat segini-segini kan, kayak kelereng gitu, taruhin gitu. Speakernya tahan jepit. Nah saya suka tuh pakai Bluetech, kenapa? Dia lengket kan. Jadi selain dia juga meredam, karena dibentuknya kan cushion gitu kan. Jadi bookshelf-nya juga nggak jatuh. Oke, ya akhirnya 1 jam sudah terpenuhi. Kita banyak masukan dari Om Daud. Thank you Om Daud. Sama-sama. Aduh, cakep banget informasinya, terutama menyikapi speaker AM61. Ya, kesimpulannya ada beberapa, nanti mungkin akan saya tulis di teks ini. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kala ingin membeli sebuah speaker bookset khususnya dari sisi fisik, sekilas juga dari sisi spek. Itu ya. Om Daud, terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Ada kata pesan. Penutup. Saya teknikal aja deh, kalau suruh kayak gitu kurang. Oke, demikian acara kita. Nanti kita akan bikin acara 1 jam yang lain lagi dengan topik berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat selalu. Ya.